alihi wa sahbihi wa mawalah. Yang kita muliakan seluruh zuriatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang berkat mereka itu bumi kita ini masih diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita muliakan, kita hormati seluruh alim ulama yang juga berkat mereka itu ajaran agama masih ada di buminya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita hormati tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat yang berkat sidin-sidin itu, maka di kampung ini ramainya kita Quran. Artinya damai itu hari kami berwajar. Dan seluruh hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah perkumpulan kita di malam ini dalam rangka merayakan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibalas oleh Allah dengan dikabulkannya hajat-hajat kita tahun ini. Jadi banyak kita ini isi hajat lawan Tuhan, macam-macam hajatnya, baik hajat yang kecil maupun hajat yang ganam. Insya Allah dikabulkan oleh Allah tahun ini juga. Dan juga selama setahun ini kita diberikan oleh Allah keamanan, ketentraman, kesentosaan. Dan tahun ini juga yang garing-garing disembuhkan oleh Allah. Dan juga kita diberi oleh Allah hidayah, taufik dan inayahnya barakat merayakan kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Dan juga kita akan memperoleh pahala yang banyak, ada perhitungan berkat kita merayakan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Cuma syaratnya satu, motivasi kita merayakan Maulid karena ingin meningkatkan kecintaan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Jadi bila siapapun orangnya, laki-laki perempuan, niatnya merayakan Maulid, baik yang memberi dananya, yang umpat tenaganya uyuh, seluruhnya yang terlibat dalam perayaan Maulid tujuannya satu, untuk meningkatkan kecintaan kita kepada Nabi besar Muhammad SAW. Maka balasannya yang tadi, di kampung itu akan diberikan keamanan dan ketentraman oleh Allah bila di situ diadakan acara perayaan Maulid Nabi. Di rumah itu akan diberikan apa yang dia hajatkan. Seperti malam ini, nah, cuma kita ada melihat. Jadi bila di situ, di tempat itu, di masjid atau di musala atau di tangga atau di rumah dibacakan atau diadakan perayaan Maulid, maka malaikat itu menghamparkan sayapnya. Maka kita alhamdulillah masih tergolong orang yang mau merayakan atas dasar mensyukuri nikmat Allah, yaitu kelahiran Nabi besar Muhammad SAW. Nah, maka bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kita mengucap syahadat dua kalimat. Asyhadu an la ilaha illallah, itu ikrar kita yang menjadi bukti bahwa kita mengesahkan akan Allah Subhanahu wa taala. Lalu juga kita mengucap wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah atau Muhammadur Rasulullah. Nah, ini yang kita bahas, Muhammadur Rasulullah. Jadi siapa yang mengucapkan Muhammadur Rasulullah, sebenarnya dia waktu itu ada mempunyai kewajiban. Ketika kita mengucap Muhammadur Rasulullah, dan itu kada bisa kada kita ucapkan, pasti kita ucapkan, wajib kita ucapkan. Maka mengucapkannya itu yang wajib dalam sembahyang,
Coba lihat yang dia tinggal syahadat di tasawuf akhir, ada sosoknya. Nah, maka Muhammadur Rasulullah itu ucapan sekaligus sebuah ikrar kita yang juga menjadikan kita mempunyai kewajiban atau tuntutan dari Allah. Ada 3 tuntutan besar dari Allah bagi orang yang mengucapkan Muhammadur Rasulullah. Pertama, dia wajib meyakini bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Satu itu. Arti Rasulullah itu utusan Allah, suruhan Allah. Wajib kita percaya bahwa Nabi Muhammad suruhan Allah. Dan juga kita wajib percaya yang disampaikan sidin semuanya itu betul dari Allah. Allah menurunkan wahyu yang dalam Al-Quran. Nah, maka Rasulullah SAW menyampaikan semua itu kepada umat, kepada sahabat sidin. Maka Al-Quran wajib kita percaya. Kenapa? Karena itu yang dibawa disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan kita wajib juga percaya seluruh perbuatan Rasulullah, seluruh ucapan sidin, dan seluruh tingkah laku sidin, gerak dan diam sidin itu adalah menjelaskan atau sebagai tafsir daripada Al-Quran. Nah, ini yang disebut percaya kepada Rasulullah SAW. Jadi biar bisa ditakuni nabian Muhammad Rasulullah. Nah, apa maksudnya? Maksudnya nakal kita percaya bahwa Nabi Muhammad itu suruhan Allah, membawa ajaran dari Allah, yaitu Al-Quran. Dan yang dibawa sidin, yang disampaikan sidin itu benar. Wajib kita mempercayai. Seandainya kita ada percaya atau ragu-ragu, maka hukumnya murtad. Kontan murtadnya. Jadi mun hendak murtad, nah silahkan kita percaya. Aku ada percaya Nabi Muhammad sebagai Rasul, langsung murtad. Ada bahasa kaina-kaina di murtadnya. Satu dulu. Nah, yang kedua, maksud Muhammad Rasulullah, kewajiban kita yang kedua, kita wajib mencintai dan mengagungkan Nabi Muhammad. Pertama, wajib percaya terhadap beliau. Yang kedua, wajib mencintai dan mengagungkan. Apa hukum mencintai Rasulullah? Wajib fardu ain. Apa hukum mengagungkan Rasulullah Nabi Muhammad? Wajib fardu ain, tidak bisa diwakilkan. Nah, maka tugas kita sebagai kuitan, sebagai wali, sebagai abah mama, menanamkan pertama kepercayaan kepada Nabi Muhammad bahwa beliau sebagai Rasul, dan yang kedua menanamkan kecintaan kepada anak-anak kita bahwa Nabi Muhammad itu adalah kekasih Allah. Mencintai Rasulullah dan mengagungkan Rasulullah ini menjadi ukuran akan keimanan kita kepada Allah. Seperti duit yang harga 100.000, itu kan kedua bulan balik kita ada gambarnya. Yang 100.000 yang hanya ini ada gambarnya, sebelahnya ada gambarnya. Kalau sebelahnya juga gambar, sebelahnya ada payung, berarti itu duit palsu mungkin. Nah, kayak itulah keimanan kita dengan Allah, itu gambar yang sebelahnya. Gambar sebelahnya lagi kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Jadi keimanan kita kepada Allah dan kecintaan kita kepada Rasulullah itu sejalan beriringan, ada bisa dipisahkan. 20% cinta kepada Rasulullah berarti keimanannya dengan Allah cuma 20%. 50% kecintaan kepada Rasulullah berarti keimanannya dengan Allah cuma 50%. Ini tidak bisa dipisah. Makanya tidak ada syahadat itu cuma satu kalimat saja, pasti dua kalimat. Allah Jalla Jalaluh, Rasulullah Abduhu wa Rasuluh. Itu kan bisa dipisah. Nah,
Maka hukum mencintai kepada Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam fardu ain, bukan hanya mencintai, bahkan mengagungkan. Dan perlu kita tahu siapa yang mula-mula mencintai dan mengagungkan Nabi kita Muhammad. Tujuannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengagungkan Nabi Muhammad yang mula-mula adalah Allah. Allah dalam Al-Quran memuji, mengagungkan sebuah kalimat dalam Al-Quran sebagai pertanda bahwa Allah sangat cinta dan mengagungkan kekasihnya Muhammad. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Wahai kekasih Muhammad, engkau itu mempunyai akhlak yang agung. Azim itu agung. Jadi akhlak Nabi itu bukan baik, bukan bagus, tapi agung. Lebih tinggi dari baik, lebih tinggi dari bagus, lebih tinggi dari sempurna. Arti agung itu tidak bisa dibatasi dengan akal kita. Tidak bisa kita jelaskan dengan kata-kata dan panca indera kita. Bisa contohnya, Nabi itu, jadi mengetahui yang ini wajib. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyakuna ahsanan nasi khuluqan wa khalqan. Nabi itu paling agung manusia, paling mulia manusia di tanah Allah, bintangan akhlaknya dan bintangan bentuk tubuhnya. Nah, jadi Nabi bisa isi akhlak yang baik, sabar. Sabar Nabi itu ada dijangkau oleh otak kita, ada kalau kita dijangkau. Saking sempurnanya sabar Nabi. Nabi diisi sifat tawakal. Tawakal ini akhlak. Tawakal Nabi ada bisa dijelaskan dengan secara ilmiah kita ada bisa. Lebih dari sempurna. Itu maksud agung di sini. Nah, itu maksud agung sini, bahkan Allah Ta'ala menyifatkan sifat Rasulullah dengan nama-namanya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufun rahimun. Rauf itu asmaul husna. Rahim asmaul husna. Tapi di dalam ayat tadi Raufun Rahim itu disematkan kepada akhlaknya Rasulullah SAW. Jadi sifat Allah sendiri disematkan menjadi sifatnya kekasihnya Nabi Muhammad SAW. Rauf. Jadi Allah sendiri menyebut kekasihnya Muhammad bersifat Rauf, sedangkan Rauf itu adalah nama bagi Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad itu rahim, ya Allah, bersifat rahim. Itu adalah sifatnya Allah. Nah, maka ayyakuna ahsanan nasi khuluqa. Jadi kita ada bisa membayangkan bagaimana kehebatan, kemuliaan, keistimewaan Rasulullah untuk membatasi tidak bisa. Itu yang dimaksud azim ini. Cuma kita wajib keyakinan bahwa akhlak Nabi, batang tubuh Nabi seluruhnya adalah yang terbaik, yang teristimewa, yang termulia, yang paling sempurna, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya. Satu-satunya ada yang seperti itu. Ini kalau iman kita. Ada yang menandingi Nabi kita Muhammad SAW. Ini yang disebut mulia. Satu-satunya dari kita. Nah, maka di antara sifat wajib sidir supaya kita mengagungkan sidir, membesarkan sidir. Dan wajib kita tahu, apalagi generasi yang halus-halus ini. Jadi Nabi kita Muhammad bukan orang biasa, walaupun sidir manusia biasa, tapi bukan manusia seperti kita. Manusia yang diagungkan oleh Allah. Beliau itu paling tampan makhluk Allah.
Pemina dena ulwaro nasional lah. Siapa manusia paling tampan? Itu jawabannya Nabi Muhammad SAW. Waktu Nabi Isra Mi'raj naik langit pertama, kedua, pas hari ketiga ketemuan dengan Nabi Yusuf. Kan menurut sejarah Nabi Yusuf ini kan super ganteng. Ketemuan dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ini pakai Nabi kita Muhammad pakai jub. Lihat kebuasan Nabi Yusuf itu. Ujar Nabi kita Muhammad, man hadza? Fatakun lawan Jibril. Jibril siapa ini? Buah siapa? Kacau. Jadi ujar Jibril, ada akuka Yusuf. Ini kan anak kalian Yusuf. Buah siapa Nabi? Agung Nabi. Jadi jadi Jibril dari Muhammad yang tahu lagi lawan kemuasan pian ya. Diambilkan Jibril cermin. Itulah Nabi Muhammad Nabi Yusuf itu separuhnya pian aja kemuasan. Pian 100%, Nabi Yusuf 50%. Nah, lalu diambilkan oleh Jibril cermin, lalu Nabi Muhammad cermin. Nah, hanya sedikit melihat bahwa kehidupan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi kita 100%, Nabi Yusuf cuma 50%. Itu dia juga lihat di daerah-daerah tangan kesannya ya Pak. Kayak iris tangan, pakai orang darah, iris dua, darahnya bertulisan Yusuf. Itu cuma 50% ketabahan Nabi kita Muhammad SAW. Kayak apa Nabi Muhammad. Sedangkan nabi-nabi yang lain selain Nabi Yusuf itu 30%, 20%, 10%. Yang 50%-nya Nabi Muhammad itu Nabi Yusuf. Nabi yang lain 40% tidak ada yang mengungguli Nabi Yusuf. Pintangan, ketampanan. Nabi Musa enggak 20%. Yang jelas seluruh Nabi itu tampan-tampan. Ada Nabi yang ada bukas ada. Ini ciri khas Nabi itu buas. Nah, cuma kebuasan Nabi Yusuf 50%-nya kebuasan Nabi kita Muhammad SAW. Kebuasan Nabi yang lain ada Allah mengungguli kebuasan Nabi Yusuf. Nah kita ini Pak 1% nggak sampai. Kebuasan Nabi Muhammad anggaplah 0,%. 0,0000%. Alhamdulillah kita umat Nabi Muhammad SAW. Di padang mahsyar yang mana masuk surga, yang mana masuk surga lah. Panduannya masuk surga umat Nabi Muhammad. Yang diringankan dihisab umat Nabi Muhammad. Yang dimudahkan diadili umat Nabi Muhammad. Dan jangan dikira Nabi kita Muhammad ini walaupun Nabi kedua itu masuk surga ada. Nabi kita ini harisun alaikum. Arti harisun alaikum ini anak benar kita ini masuk surga sebentar. Anak benar kita ini masuk surga sebentar itu harisun. Pamak itu untuk supaya kita masuk surga sebentar itu sifat Rasulullah. Nah, di padang mahsyar Nabi kita berdiri sendiri. Hati mana yang gundul semalam yang empat acara maulidan yang ujung-ujungnya hendak menegakkan keindahannya lawan aku, mana orangnya cari-cariin aku. Nah, pas waktu orang bertimbang amal baik amal buruk Nabi berdiri di situ. Nah, yang mana bujur-bujur umat sidin bilang, oh kabar kejahatannya pun kita, oh sidin berarti kebaikan kita akhirnya ujung-ujungnya masuk surga. Nah ini Rasulullah. Kayaknya kita begini proses tiang secara mustaqim dibatalkan. Nah diri sini berdiri. Dilihat di sini. Bila sini pinanggo di umatku, sini tahu kalau masuk surga, langsung masuk surga. Nah maka inilah perhatian atau dari makna harisun alaikum bil mu'minin, tetapi dengan orang yang beriman. Siapa tadi orang yang beriman? Pertama, orang yang berikrar akan la ilaha illallah, bertauhid mengesahkan Allah. Yang kedua, berikrar
Muhammadur Rasulullah. Apa itu makna Muhammadur Rasulullah? Pertama, percaya bahwa Sidin utusan Allah. Percaya bahwa yang disampaikan Sidin benar-benar dari Allah. Itu syarat kita. Jadi jangan sampai iman kita malacung. Selama iman kita ada, maka jaminannya Rasulullah. Harisun alaikum bil mu'minin raufur rahim. Nah, maka bapak-bapak ibu-ibu, itu Rasulullah paling mungas makhluk Allah. Rasulullah paling bagus akhlaknya makhluk Allah. Rasulullah. Nah, Nabi itu bila Sidin berjalan di suatu gang, Nabi itu tidak berjalan di suatu gang. Itu yang Sidin lalui jalan itu langsung harum. Dan Nabi ada pernah itu model kaya berminyak harum makanya itu ada. Kadang-kadang sih berminyak harum juga, cuma seandainya ada berminyak harum tetap Sidin harum. Nah, kalau kita jangan mandi-mandi dengan minyak harum. Tunggu ya setengah hari kemudian. Berubah cuacanya. Kalau Nabi ada minyak harum tetap harum. Ini bedanya dengan kita. Karena apa? Karena di jasad Sidin, baik yang nampak secara zahir maupun yang di dalam yang ada kelihatan, itu seluruhnya suci, ada dan mengandung najis. Telinga Sidin suci, ada mengandung najis. Hidung Sidin suci, paru Sidin suci, darah Sidin suci, seluruhnya suci, ada mengandung najis. Nah, itu yang disebut ahsanan nasi khulqa. Sepaling bagus ciptaan Allah, sepaling istimewa ciptaan Allah. Nah, maka bapak-bapak, ibu-ibu, mengenal seperti ini hukumnya wajib supaya kita mengagungkan akan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, supaya kita timbul di hati kita mencintai akan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang misal kita bilang, yang si anak misalnya, si anak lahir, ada anak yang secara fakta hilang jauhnya. Hilang jauhnya, hidungnya hitam tuh, ada mancung. Hidungnya hitam, ada mancung tawa ya orang mut. Anak pian nih. Tapi karena anak pian mau buasnya anak puluh gitu. Ya kan ya? Buasnya anak puluh, anak puluh pian cintai benar. Padahal ada sesuai dengan fakta. Ada sesuai dengan fakta. Dia mendapatkan putih, menggunung-gunung, padahal hilang. Kayak padahal hidungnya mancung, kayak saluran dia. Padahal hitam hidungnya. Nah ini. Jadi kita memuji manusia kadang ada sesuai dengan fakta. Tapi kalau Rasulullah dipuji, pas sesuai dengan fakta. Bahkan melebihi dari fakta yang kita ketahui. Nah ini Rasulullah kita. Dan satu-satunya sesuatu yang dipuji jadi pahala bahkan menjadi kewajiban bagi kita itu adalah memuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dua sudah kewajiban kita. Ketika kita mau mengucapkan Muhammad Rasulullah, pertama kita mengimani bahwa beliau Rasul Allah. Yang disampaikan memang dari Allah, bukan yang diundang-undang Sidin. Nah, yang kedua tadi wajib kita mencintai dan mengagungkan beliau. Bisa, jadi bahkan Nabi berucap, Nabi bersaulun aja lah. Umatku ini aja Nabi. Ada bujur-bujur beriman lawan Tuhan. Bila di hatinya ada yang lebih dicintainya, melebihi mencintai aku. Nabi berucap begitu. Ada bujur-bujur beriman lawan Allah. Bila di hatinya ada seseorang atau sesuatu yang dicintainya melebihi dari mencintai aku. Nah, coba kita jadikan merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nah, hukumnya secara fikih, hukumnya boleh, dilarang kada, disuruh kada. Artinya boleh, itu dulu hukum asal.
merayakan Maulid Nabi. Tapi kalau mensyukuri kelahiran Nabi, nah itu hukumnya wajib. Tapi kalau cara mensyukurinya seperti ini, berkumpulan, ada sambutan-sambutan, ada ceramah, ada itu hukumnya boleh. Tidak ada larangan secara jelas, tidak ada juga suruhan secara jelas. Tapi kalau mensyukuri, nah mensyukuri kelahiran Nabi itu hukumnya wajib. Cuma cara mensyukurinya aja berbeda-beda pendapat para ulama. Kalau yang seperti ini itu disebut bid'ah. Bid'ah ada, tidak ada di zaman Nabi, tetapi hasanah, bid'ah yang bagus. Walaupun di zaman Nabi tidak ada cara seperti ini kita mensyukuri Rasulullah, tapi hasanah. Kenapa hasanah? Karena di dalamnya ada kegiatan yang baik-baik. Ada membaca Al-Quran, ada silaturahmi, ada lagi memuji Rasulullah, ada bersalawat, ada ceramah-ceramah yang isinya supaya kita bertambah cinta dengan Rasulullah. Maka disebut bid'ah hasanah. Hukum merayakan Maulid Nabi seperti ini bid'ah hasanah. Jadi beda antara hukum merayakan dengan mensyukuri kelahiran Nabi, itu beda lah. Mensyukuri kelahiran Nabi hukumnya fardu ain, wajib. Jadi kita nih ada himung Nabi lahir berdosa. Kenapa kita wajib himung? Arti mensyukuri ini gembira, himung. Orang Jawa pahamlah himung. Ada orang kalau paham. Himung itu gembira. Nabi lahir. Gembira Nabi lahir fardu ain, wajib. Merayakan seperti ini hukumnya boleh. Karena beda antara mensyukuri dengan merayakan. Nah, kalau mensyukuri wajib fardu ain. Apa dalilnya? Quran ada dalilnya. Lalu saya sebut penyanyi kisah. Tapi kalau merayakan kayak ini hilafnya para ulama. Dan sampai hari kiamat ada kata sepakat. Ada membedakan bid'ah sayyah, ada membedakan bid'ah hasanah. Nah kita alhamdulillah termasuk orang yang bid'ah hasanah. Nah maka bapak-bapak, ibu-ibu, kita himung benar. Nabi ini lahir diutus oleh Allah. Itu alasannya kuat. Seandainya Nabi kan diutus ke muka bumi, kita ini dalam alam kejahilan. Itu bahasa halusnya, bahasa kasarnya bungo bertahan. Bahasa kasarnya Nabi itu kali diutus bungo bertahan. Itu kasarnya. Lawan Allah jahil, beribadah jahil, akhlak buruk. Karena Nabi diutus, lalu Nabi mengajarkan la ilaha illallah, lalu kita pinandu dengan Allah. Muhammad dan Rasulullah, kalau kita cinta dengan utusan Allah. Nah, kalau Nabi melajari ini cara beribadah, lalu kita bujur beribadah dengan Allah, sehingga kita dikasihi oleh Allah. Lalu Nabi melajari akhlak yang baik kayak ini, lalu kita menjadi orang yang selamat, untung di dunia dan di akhirat. Nah, sebab kita ini seandainya mati, beda dengan binatang. Alamnya kucing, ayam, kambing itu mati, ya matilah sudah, kubur selesai. Tidak ada hari pengisapan. Kucing silakan hadir, ayam maju ke depan untuk dihisap, ada juga. Kambing tidak ada. Yang ada foto kadundong mana aja. Naran foto kadundong. Nah dari bagus sekarang bersupan. Mana butuh bioko, ayo sini bersukan juga dengan barang masalah. Jadi naran ini yang jadi ganjil itu ganti aja sudah. Naran hendaknya yang paling afdal, Abdullah. Itu nomor 1 yang paling afdal. Nomor 2 Abdurrahman. Nomor 3 Abdul yang bersandar dengan salah satu nama-nama Allah. Itu naran. Lalu berikutnya lagi nama Muhammad Ahmad. Lalu berikutnya lagi nama-nama Nabi Muhammad yang selain Ahmad dan Muhammad. Lalu berikutnya lagi nama sahabat Nabi.
Lalu berikutnya lagi nama-nama orang soleh, itu peraturan nama. Jangan terpengaruh dan orang ini. Narang harus yang berupaya aneh-aneh. Narang pilih non, maksudnya kemudian non. Narang ada narang jun Trapolta, mau pakai Trapolta. Jadi nama ini menjadi doa aja Nabi. Bahkan ada di hadis lah, walaupun doa lah. Tapi hadis doa itu untuk fadil amal ada apa? Hadis doa itu dari Nabi juga. Tapi salah satu rawinya ada yang cedera itu aja. Matanya dari Nabi juga. Barang siapa kaitan benaran nama Nabi Muhammad, maka orang mendapat syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi untuk yang benaran Muhammad, Ahmad, Yasin, Toha, terus naran Nabi kita itu 201 naran sendiri. Banyak naran sendiri ada Ahmad. Siapa yang paling afdal Ahmad atau Muhammad? Nah, jadi yang merasa naran di sini mulai kayak mikir. Nah, ada itu sudah. Jangan lagi mikir naran. Ganti dengan Muhammad. Masalah di akta ada apa itu urusan kaderisasi masalah akta. Emang sering naran dengan dia sudah kasihan mana umur sudah Tuhan itu kan. Untuk ilmu mulia, ibadah mulia, naran sering mikir. Jauh dari kita ya. Ada orang naran Muhammad yang memprotes orang nih. Itu bang naran Muhammad berarti paling nih. Misalnya, hati dulu. Jadi ada selamanya akhirnya hidup orang tersebut jadi maling. Ada selamanya. Berkat narannya Muhammad, Allah beri hidayah. Allah beri taufik sehingga ia kena dibukakan hati untuk bertaubat di akhir umurnya berkat namanya Muhammad. Nah, berkat namanya Ahmad. Jadi jangan disepelekan nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu akhlak Nabi. Wajib kita mencintai dan pertama ulangilah supaya hafal. Jadi bila kita mengucapkan Muhammad Rasulullah, nah ada kewajiban pertama mengimani, yang kedua mencintai dan mengagungkan. Kenapa Nabi dicintai, diagungkan? Nah, karena Nabi layak diagungkan, karena yang di diri Nabi, baik itu akhlaknya, baik batang tubuhnya, seluruhnya azim, agung. Itu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah masalah seandainya ada pertanyaan siapa yang paling berjasa dengan kita di dunia ini, siapa yang paling berjasa dengan kita? Apakah mama abah kita sidin berjasa? Cuma bukan paling berjasa. Apakah atasan kita berjasa juga? Jasa kita berjasa juga. Cuma yang paling berjasa itu dia besar saja. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ada menganggap ada seseorang yang lebih berjasa daripada Nabi kita, itu hukumnya dosa besar. Tidak ada yang paling berjasa makhluk Allah nih selain dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah maka wajar kita mencintai dan mengagungkan. Karena mencintai dan mengagungkan itu satu paket dengan keimanan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua sudah pemahaman Muhammadur Rasulullah. Yang terakhir yang ketiga. Nah, gimana tadi? Yang ketiga nih. Pertama wajib beriman, kedua wajib mencintai, yang ketiga wajib mengikuti. Nah, mudah banget. Wajib mengikuti. Apakah mengikuti Rasulullah punya wajib? Wajib pada perkara yang wajib, sunnah pada perkara yang sunnah, mubah pada perkara yang mubah. Oh Nabi melarang, apa hukumnya haram yang digaji. Apa hukumnya makruh digaji. Nah, maka jauhian Nabi, ucapan Nabi menjadi sumber hukum, menjelaskan Al-Quran. Nah, maka mengikut Rasulullah SAW itu
itu ada 3 wilayah yang kita ikuti. Yang ini hukumnya wajib. Pertama, akidahnya Nabi wajib kita ikuti. Nabi mentauhidkan Allah, wajib juga kita mentauhidkan Allah. Yang kedua, wajib kita ikuti cara ibadah Nabi. Wajib kita ikuti. Nabi sudah yang seperti ini, kita sudah yang seperti ini. Nabi mengerjakan wudu seperti itu, kita mengerjakan wudu seperti itu. Dan boleh kita sepakat dia sebagai aja. 2. Yang ketiga, wajib kita menuruti adab dan akhlaknya Nabi. Nabi bila dapat musibah sabar, wajib kita sabar. Walaupun sabar kita ada sempurna sabarnya Nabi. Nabi dapat nikmat bersyukur, kita wajib bersyukur. Nabi ketika beribadah memuji Allah, kita wajib memuji Allah. Dan Nabi tidak pernah mengerjakan maksiat, tapi Nabi menyuruh orang yang bermaksiat segera bertobat. Nah, jadi wajib kita berkeyakinan kemuliaan Nabi itu antara 2 aja. Wajib, sunnah, sunnah, wajib, wajib, sunnah, sunnah, wajib. Kalau kita menganggap Nabi bisa aja menggawe yang ada bagus, berkata. Jadi, kemuliaan Nabi itu wajib, sunnah, sunnah, wajib. Tidak bahkan yang makruh aja ada. Yang makruh aja ada. Karena dia bila mengaji, belajar, kita sampai program doktor, misalnya. Nah, ada membaca keterangan Nabi pernah membasuh muka 2 kali. Ilmu fikih kan makruh 2 kali. Oh pernah, ada juga yang makruh aja. Bisa. Itu bukan gawian sidin, itu cuma penjelasan sidin. Saya nulis jawab istilahnya. Nah itu bagi buku yang butuh doktor sekolahnya. Kita sekolah ini harus 11 tahun. Nah maka bapak-bapak ibu 3 perkara ini yang disebut mengimani kalimat Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah diimani, dipercayai, sidin dicintai dan sidin diikuti. Nah maka 3 perkara inilah yang kita intisari makna Muhammadur Rasulullah yang menjadi kewajiban kita. Yang menjadi kewajiban kita. Lalu bagaimana cara kita mendapatkan yang 3 itu supaya sempurna, supaya iman kita benar, supaya cinta kita benar, supaya kita mengikuti Rasulullah dengan benar? Maka Nabi mengatakan, ujar orang Jawa, jauh. Nabi itu jauh. Dan Nabi al-ulama warasatul ambiya. Walaupun kainan di zaman akhir aku kadada, orang di zaman akhir ada bertemu lawan aku, tapi ia bertemu lawan pewaris. Nah, jadi hendak mengikuti Nabi, ikutilah ulama. Nah, itu jalannya kita. Dia ulama lah, ulama itu ada kriterianya, ada kriterianya. Jadi jangan menyimpang kita dari ajaran ulama supaya berkesesuaian dengan mengimani Rasulullah, mencintai Rasulullah, mengagungkan Rasulullah dan mengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pernah berucap, ya Nabi umatku ini barakat inya tadi cinta lawan aku. Barakatinya umatku di keuntungan kita Nabi Muhammad nih. Allah sudah memberi kita modal untuk selamat. Ada 4 di diri kita yang menjadikan kita selamat, untung besar karena di akhirat. Allah sudah memberi potensi 4 macam, 4 potensinya kita. Pertama kita diberi akal. Coba pun akal bina ada tapi bagus ya kita. Ini akal diberi oleh Allah. Yang kedua kita diberi agama. Jadi secara fitrah kita ini agama Islam sudah. Ada kalangan lahir, ada tahu kita memaafkannya, agamanya ada tahu kita. Tapi ini dari otomatis dia sudah Islam. Disebut fitrah namanya. Jadi secara fitrah kita ini diberi Allah akal yang lurus.
Dan akal itu hobinya ma'rifat kepada Allah. Kalau Allah beri agama ini adalah mengatur kehidupan, maka kita ini hobinya baik sebenarnya. Dan agama kita agama Islam. Secara fitrah manusia ini Islam semuanya. Lalu yang ketiga, Allah memberi kita sifat malu. Ada dasarnya kita ini bersifat malu. Dasarnya al-haya, malu. Supar, malu. Nah yang keempat, pada dasarnya kecenderungan kita ini sudah dibentuk oleh Allah suka beramal soleh. Nah ini kecenderungan kita yang empat ini. Cuma empat macam ini akan hilang sedikit demi sedikit, bahkan bisa ada lagi di diri kita yang menjadikan kita celaka di akhirat karena kita jauh dengan Rasulullah SAW. Hari kami kumpul dengan Nabi. Sehingga yang empat macam yang Allah berikan ini luntur bahkan hilang. Bila empat macam ini hilang, ada macam salah satunya aja hilang, itu bertanda su'ul khotimah. Arti su'ul khotimah, meninggal ada membawa iman. Itu su'ul khotimah. Nah, maka empat macam ini pertama, berarti akal. Potensi akal kita adalah ingin kenal dengan Allah. Yang kedua tadi agama. Orang yang beragama ingin baik, perbuatannya baik, akhlaknya baik. Lalu sifat malu. Yang keempat, senang berbuat amal saleh. Tapi karena kita jauh dari Rasulullah, hati jauh ini ada kumpul-kumpul dengan Rasulullah. Lalu dia bertanya, ayah kejalannya berkumpul dengan Nabi, maka ada sejaman Nabi sudah memadamkan al-ulama warasatul anbiya. Mungkin ada berkumpul dengan Nabi supaya memelihara fitrah yang empat. Jadi kehendak Allah dalam kita khair. Jadi Allah menciptakan kita berkehendak supaya kita selamat untuk surga sebentar. Khair. Nah, apa itu Allah berikan potensi akal, lalu agama, lalu sifat malu, lalu yang keempat senang berbuat baik. Cuma ini jadi hilang karena kita jauh dengan ulama. Ada kami mau hadir di majelis ilmu, bahasa guru bahari, bungol di haraduk. Lalu harusnya akal kita ini senang ingat dengan Allah 24 jam sehari, seminggu, setahun. Kita malah ada petunjuk ingat lawan Tuhan. Yang lebih kita senangi adalah urusan-urusan dunia, urusan kebanyakan harta, urusan macam-macam yang ada bagus ya kita. Kenapa? Karena akal kita tadi mulai rusak. Apa yang paling merusak akal? Yang paling merusak akal itu kalau secara dasar hukumnya tadi jauh dari Rasulullah SAW, jauh dari ulama cerita. Akal kita ini bisa rusak. Harusnya kita senang ma'rifat dengan Allah, malah kita tadi membelakangi Allah. Ini contoh adalah misalnya contoh orang yang membelakangi Allah tapi tidak sadar. Dia hari ini berusaha dapat duit misalnya 3 kali lipat pada biasa. Biasanya kan misalnya dia hubungan berdagang 1 juta, dapat hubungan berdagang hari ini 3 juta, pasti himong, manusiawi ada himong, pasti himong gembira. Nah, tapi kan yang tadi sembahyang zuhur awal, nah, harusnya himong juga. Nah, mana lebih gembiranya kalau sembahyang zuhur siang tadi dengan dapat duit 3 kali lipat pada biasa? Mana lebih himongnya? Nilai masing-masing dia. Kalau kita kawan gawi 4 rakaat zuhur ada rasa gembira, tapi dapat duit 3 juta, 3 kali lipat pada biasa, ternyata lebih himong dapat duit itu, berarti kita sebenarnya punya hati membelakangi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang akalnya sudah rusak. Nah, dia yang menunjukkan pikiran dia masing-masing.
biar naik jabatan. Bisa tuh dia langsung sampai ke rangka pertama sahabat. Nah, tapi subuh tadi kalau semuanya subuh berjamaah, nah mana hilangnya? Penting deh. Anak mengetahui akal kita ini sudah rusak atau masih sehat kah? Nah, kalau lebih himbung naik jabatan daripada awal menggolong yang subuh, berarti rusak akal kita. Kenapa akal kita rusak? Jauh dari Rasulullah SAW. Ini tidak bisa dipungkiri. Yang ada tujuh pandiran Allah, ada sependapat. Nah, ini ciri dari masyarakat. Langsung tegas saja Allah. Jadi sependapat dari sependapat, yang penting tinggikan dulu adu sari pelambang. Nah, kalau untuk panggil atas dasar kita, datanya ilmiah dan ada gurunya. Jadi jangan menentang kebenaran. Menentang kebenaran Rabbul Haq itu yang disebut sombong. Orang sombong dia nanti saking dakwahnya dari hatinya ada masuk surga. Dia nabi juga. Jadi hakikat sombong itu Rabbul Haq, menolak yang bujur. Nah, ulama mengadakan yang bujur, dia enggak ada menerima. Berarti apa tuh? Sombong dia nanti kata masuk surga. Ayo situ. Peluang jalan kan naik jabatan, bingung benar. Awas semua yang sombong berarti kan cara saya punya sedih. Ini kayak ada dapat nikmatnya. Ini ciri akal rusak. Kalau yang singgung umurnya, itu ya. Ini ciri masuk neraka. Ciri masuk neraka juga. Bisa. Ada kajian ini untuk kami undang alhamdulillah. Ini supaya tahu kita nih, mengetahui akal kita nih. Mengetahui akal kita. Yang kedua, Allah memberi kita agama. Agama kita secara fitrah Islam. Tapi itu bisa rusak karena sebab kita jauh dari Rasulullah SAW. Agama kita itu agama, tapi jangan-jangan sudah rusak gara-gara jauh dari ulama. Kalau tadi mau hadir di majelis ilmu, di majelis ilmu lah secara zahir dan batin Rasulullah ridho. Kalau Rasulullah ridho, berarti Rasulullah hadir di situ, cuma kita ada melihat. Berarti kalau kita jauh dari majelis ilmu, berarti kita jauh dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, akhirnya karena jauh dari Nabi, agama kita rusak. Apa contoh yang merusak agama? Hasad. Jangan hasad. Hasad ganti aja sudah. Hasad tuh iri dengki. Kenapa bersifat iri dengki? Karena bungul. Ada paham ilmu agama, dikira iri dengki itu lifestyle, gaya hidup. Padahal iri dengki itu penyakit hati yang merusak agama kita. Agama ini rusak berarti iman rusak. Ada perasaan di kita. Akhirnya ujung-ujungnya imannya habis, digeluti oleh hasad. Akhirnya hatinya ada membawa iman. Ini yang sirusul khotimah. Satu aja sebabnya jauh dari Rasulullah SAW. Ini contohnya. Padahal agama kita asalnya bagus-bagus saja. Cuma karena jauh dalam Nabi rusak agama. Iman itu tentang sifat malu. Itu mulai hilang sekarang karena jauh dari Nabi. Apa yang merusak sifat malu kita? Karena kita ada sifat komak. Orang juga sudah bersifat komak. Biasanya lawan bakhilnya pelit. Jadi komak ini dalam sanak Tuhan bakhil. Jadi buatnya ini berdua diri. Yang ading amalan, yang kakak tomak. Bila orang itu tomak, pasti lawan amalannya. Bila orang itu amalan, akan tamat atau gimana?
Karena ini sifat koma, hilang sifat malu. Hilang sifat malu. Dapat duit sudah cukup saja hari ini. Cuma karena ini koma lawan dunia, wajib kesembahyaan. Wani meninggalkan kewajiban. Zuhur selesai, asar selesai. Boleh ke rumah, imba isahnya sampai. Maghrib di jalan kesembahyaan. Hanya bila imba isah hanya mengada, bukan mengobak, mengada. Kayak itu hari-hari hilang sifat malu dengan Allah. Padahal Allah Ta'ala 24 jam tiap detik selalu memberi kita nikmat. Boleh ke rumahnya sembahyang sini, boleh ke rumahnya. Orang ajar maghrib masih di jalan, zuhur belum sembahyang, asar belum sembahyang, asal berdagang. Yang dijual apa ya? Misal habis takai itu ada dulu dijual. Itu mandikan sembahyang. Nah, sampai ke rumah Isa sudah. Kalau yang ini anu kan ruang kopi kan, kopi olahan kopi. Nasi kau dapat panas-panas, makan. Dalam pandangan hakikat yang memberi nikmat marulah kopi, menyediakan nasi panas-panas, iwaknya itu sebenarnya Allah. Padahal kita seharian tadi walilah Tuhan masih Allah berbuat baik kalau kita waktu ihsan itu. Coba pikirannya. Allah Ta'ala masih berbuat baik kalau kita, padahal kita bermaksiat seharian. Wanita bersembahyangan bangga pulang. Kita ini banyak aja, dia terus sembahyangan suki aja. Bangga tunang. Akhirnya sebaliknya itu bilang modal saja. Hari-hari sedikit, hari-hari menyesali, Allah hutang selama harinya. Miskinnya hidup ya. Kita ini bersembahyangan, alhamdulillah aja. Kita alhamdulillah. Hati-hati orang sugih tapi gawiannya ada bujur, kewajibannya dilanggar, itu istidrak lanjuran dari Allah. Hati-hati. Nah, kita hendak tahu nikmat ini bujur dari Allah sebagai anugerah. Lihat, bila kita dalam seminggu kawan menuntut ilmu warna lain, menyempurnakan lawan kewajiban, awal menggawi yang sunnah walaupun ada banyak, tetap kita isi wirid dari guru-guru kita. Kalau kita dapat nikmat ini anugerah, Allah min fadli Rabbi. Tapi kalau kita menuntut ilmu hanya kawan dalam seminggu, kewajiban dapat kalah, yang sunnah baik-baik, wiridan ada. Wiridan paling sugi. Pikirnya tuh sugi. Pikirnya nih. Ada lagi la ilaha illallah. Kaulinya sugi itu adalah istidrak dari Allah. Ada jalan sugi jangan bangga. Kalau wani melanggar kewajiban, naik jabatan jangan bangga. Kalau wani melanggar kewajiban, sehat aja jangan bangga. Kalau berani melanggar kewajiban, karena itu adalah ganjaran dari Allah. Nah, maka kayak orang telah hari Idul Adha, sapi itu digogali, dilamain, diberi minum, sampai waktunya sudah dimulai. Nah, sama kayak tadi. Jadi yang sehat-sehat, yang sugi-sugi, yang jabatannya tinggi, yang berduit, butuhnya pengajuan. Kita salah sampai dulu. Artinya sangat perkasa tuh. Jangan bangga, hati-hati nanti itu. Kalau ada dalam seminggu menuntut ilmu doain, awas. Jangan ini lanjuran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dia orangnya miskin, dia miskin, panggalingan, jabatan kada tinggi, cuma wakil hansip. Wakilannya itu lah. Kadang-kadang menjanjikan jadi hansip, kadang-kadang ada berbagi. Panggalingan, ada mulia dihinakan orang, tapi kawannya menjaga kewajiban, kawan menuntut ilmu fardu ain, tauhid sifat 20, fikih, tasawuf, hawa kebaikunya. Nah ini jadi kita untung dana. Karena Allah menilai seseorang mulia bukan karena ia suki, karena tinggi jabatan, bukan karena ia dimuliakan. Ada.
Nah, Allah menilai hatinya. Nah, hati orang yang baik dirinya hawainya istiqomah menuntut ilmu, yang kedua hawainya istiqomah menyempurnakan kewajiban, dan hawainya istiqomah mengerjakan sunnah-sunnah Rasulullah walaupun sedikit, dan hawainya istiqomah berwirid, ada wiridannya. Nah, maka bapak-bapak, ibu-ibu, ini yang dimaksud kita secara fitrah. Kita ini berpotensi untuk masuk surga. Sebenarnya berpotensi masuk surga karena diberi akal yang sehat, diberi agama yang lurus, dan yang ketiga, kita itu diberi sifat malu. Cuma karena sifat malu kita ini tadi jauh dari Rasulullah, lalu hilang dan sifat qomah tadi. Nah, yang keempat, semua orang termasuk kita sebenarnya senang berbuat baik. Dan yang namanya berbuat baik, cuma perbuatan baik kita ini bisa rusak, bangkrut kita. Yang haji tiap tahun, yang umrah tiap bulan, ini perbuatan baik. Sedekah sehari semiliar, perbuatan baik. Yang malam tamat Quran, tiap hari sudah yang beratus-ratus, perbuatan baik. Tapi karena jauh dari Rasulullah, karena Nabi sudah wanti-wanti, dan Nabi kita di akhir zaman orang yang bertujuan ibadah itu banyak uangnya, banyak uang. Ini bahasa Allah. Kalau bahasa Naksar aja, bukan Arab. Di akhir zaman ubadul juhal. Di zaman kita ubad banyak kali ibadah tapi juhal. Juhalnya umum. Banyak ibadahnya tapi kan ada ilmunya. Karenanya ada paham, lalu ini tidak salah. Ada urusan masalah kalian, masalah muntongin. Contoh muntong masalah gibah. Nah, udah bilang ada gibah orang sehari-hari biarin awak. Aku juga berpandai kita. Duduk ini karena ada kawanan lagu. Maaflah, anggap naranya tidak mundur. Mundur sama nama maaf. Ini tidak mundur yang Belanda. Bukan yang sini yang di Belanda. Jadi juga mundur yang di Belanda ini dulu kata madang orang lalu. Kenapa? Supaya bapak pemandirian. Kenapa isi pemandirian? Karena jahil mudah menyambat-nyambat orang. Yang disebut gibah. Maka gibah ini menghancurkan pahala amal baik kita. Lalu akhirnya kita di akhirat bangkrut. Ibadah tadi banyak yang malam dia kalau saat sudah dia. Ia sehari semalam tamat Quran. Bersedekah banyak, gawin bagus-bagus, tapi karena satu perbuatan gibah bangkrut, habis pahalanya. Kenapa sampai menggibah wanginya? Satu aja dasarnya. Hanya orang bungol yang mau menggibah. Rugi menggibahnya. Kalau tidak saat tiap malam, dan dia berarti malam, saat aja malam ya. Kita tiap malam tamat Quran. Oh, ini kediaman rahasia kita ya. Bersedekah 1 miliar tiap hari. Baik kan dari itu. Pahalanya luar biasa dana. Bahkan 1.000 aja balasannya 10. Bila bermanfaat lebih banyak kali balasannya. Apalagi sehari 1 miliar sudah dapat. Harusnya luar biasa kita pelihara cuma karena bungol. Aku menggibah orang habis pahalanya ini. Ada lagi yang kita dijulung orang yang menggibah kita. Orang yang kita gibahkan, bungolkan kita saja kita. Nah, jadi orang ada berilmu ini, perkara yang bungol itu ilmunya ada sarjana kita. Nah, maka amal baik kita habis pahalanya cuma 1 ucapan menggibah udah. Oh, ternyata kita sakit lagi. Kita lihat juga menggibah orang, beramal kulir. Jadi hari-hari galing di rumah, sembahyang kulir, mengaji Quran kulir,
sudah hafal malam, menggibah orang favorit, atau juga menggibah orang. Jadi kalau dari si pahala, lalu kita di akhirat kayak makan, pahala ada dan makanya gibah. Nah, lalu dosa orang yang kita gibah digolong ke kita. Maka kita sudah tahu dosa. Ditambah dosa orang-orang, ini yang dasarnya dosaun ala dosain. Oh, sudah syaratnya. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kesimpulannya. Nah, walaupun ini cukup panjang, ada sih cukup panjang nih, yang 12 sudah panjang waktunya. Jadi kesimpulannya, percaya bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, hukumnya wajib. Mengimani, mencintai dan mengagungkan Nabi Muhammad, hukumnya wajib. Mengikuti Nabi Muhammad pada perkara yang wajib, hukumnya pun wajib. Maka bila kita menyalahi seperti itu, artinya kita ada menghadapi diri kita selamat. Ini yang disebut illa man haba. Nah, terakhir supaya kita benar cinta lawan Nabi. Jadi Nabi ini mau sedih. Nabi ini sedih mau Allah Ta'ala ini sangat respon dengan Rasulullah. Melihat kelakuan Nabi benar sedih, lalu Allah Ta'ala ini bertakun, wahai kekasihku Muhammad, kenapa nyawa sedih? Ini bukan bahasa nyawa, keseluruh saya lah. Ya udah, Allah Ta'ala menjadikan. Kenapa nyawa sedih? Jadi ujian Nabi ulun, wahai Allah, ada kawan gembira selama masih ada kemungkinan umat ulun masuk neraka, ulun ada kawan gembira. Inilah tafsir dari Hausul alaikum bil mu'minin raufur rahim. Ulun ada kawan himpung terhangai nama ada umat ulun masuk neraka. Nah, ya Tuhan, nah ini neraka sekarang terus sampai ya kalau umatmu seribu pun ada yang masuk neraka sebenarnya sudah. Bingung ada kita, bingung. Tapi sekalinya di wujudnya ada illa man haba, kecuali ini ada hakun dibawa masuk surga, ada hakun. Siapa yang ada hakun menyalahi yang tiga dari. Pertama, ada mengimani Rasul Nabi Muhammad sebagai Rasul, itu lain agama. Yang kedua, ada mencintai dan mengagungkan Nabi Muhammad sebagai kekasih Allah. Yang ketiga, berpaling dari mengikuti Nabi Muhammad sebagai uswatun hasanah. Ini pemahaman illa man haba. Nah, maka mudah-mudahan pertemuan kita ini mudah-mudahan kita diberi hidayah oleh Allah, ditolongi oleh Allah untuk selalu dekat dengan Rasulullah SAW, dan kita berakhir berkumpul dengan Rasulullah di akhirat, dan kita suka berkumpul dengan Rasulullah di dunia. Ala hayyidnya wa ala manawadihi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Fatihah.